kita semua sudah paham ya bagaimana proses pencarian topik di video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang lokasi dan strategi dalam penelusuran informasi. For your information, video ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Tapi jangan khawatir, video ini bakal menarik banget dan berisi informasi yang akan kalian butuhkan untuk mencari informasi dengan lebih akurat. First of all, kita harus tahu dong apa aja sih cara kita mencari informasi. Nah, ternyata ada banyak loh. Apalagi sekarang ada internet yang memudahkan kita mencari berbagai jenis informasi. Yang kita semua tahu, kita dapat menggunakan buku untuk mencari informasi. Buku dapat diakses dengan membelinya atau meminjam dari perpustakaan. Selain itu, kita juga dapat menggunakan search engine seperti Google. Google merupakan alat pencarian yang paling populer dan paling mudah diakses. Namun, hasil pencarian di Google kurang terjamin verifikasinya, dan biasanya tidak valid untuk digunakan dalam penelitian. Biasanya, untuk sumber informasi terverifikasi, kita menggunakan buku, conference paper, dan artikel jurnal yang sudah di peer review. Nah, untuk menggunakan jurnal elektronik, kita dapat menggunakan search and browse. Terdapat dua jenis search. Yang pertama adalah basic search, kemudian ada advanced search. Kita juga dapat menggunakan fitur browse dalam portal jurnal elektronik. Basic search merupakan cara penelusuran paling mudah. Contoh basic search itu seperti saat kita mencari informasi di Google. Kita mengetikkan kata kunci yang diinginkan di search box. Lalu, apa yang dibutuhkan ketika kita menggunakan basic search? Tentunya kita membutuhkan sebuah browser seperti Chrome, Bing, dan sebagainya. Lalu, kita dapat mengakses portal penelusuran. Finally, kita butuh keyword dan alternatif keyword. Kemudian, ada advanced search. Advanced search merupakan desain pencarian berdasarkan Boolean logic yang menggunakan pengembangan keyword. Tidak hanya menggunakan Boolean logic, pada advanced search terdapat juga kotak pencarian untuk menuliskan keyword yang dinamakan field. Selain itu, kita dapat mencari penulis atau afiliasi tertentu yang diinginkan. Kemudian, ada browse. Browse merupakan kegiatan penelusuran informasi apabila seseorang mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kebutuhan informasi dalam bentuk query atau keyword. Atau saat seseorang ingin mencari informasi dan melihat-lihat saja. Sehingga, browse hanya memanfaatkan fitur yang ada pada tampilan portal penelusuran informasi. Jadi, browse ini sama sekali nggak ada penggunaan atau pengembangan keyword. Nah, kita akan membahas cara mencari informasi tersebut melalui jurnal internasional. Jangan khawatir, untuk mengaksesnya, Undip telah berlangganan jurnal-jurnal akademik yang dapat diakses melalui SSO. Caranya sangat mudah. Pertama-tama, masuk ke akun SSO kalian, lalu di halaman utama, klik jurnal yang dilanggan Undip. Lalu kita tunggu hingga pilihan jurnal-jurnal akan muncul. Dapat dilihat ada beberapa section di sini. Terdapat bagian untuk e-jurnal, buku, alat bantu, jurnal dari Undip, dan medsos untuk ilmuwan. Nah, dari sini kita tinggal memilih portal jurnal yang ingin kita pakai, sesuai dengan bidang masing-masing. Kali ini kita akan menggunakan portal jurnal Scopus. Scopus merupakan portal jurnal yang mengumpulkan hasil penelitian dengan jangkauan yang luas. Artinya, Scopus merupakan portal jurnal yang aman untuk mencari artikel untuk segala topik. Namun, kita tetap membutuhkan portal jurnal lain, karena terdapat banyak artikel jurnal yang tidak terdaftar di Scopus. Untuk melakukan basic search, kita akan mengakses Scopus terlebih dahulu. Kemudian, kita dapat memasukkan kata kunci yang telah kita buat di video sebelumnya. Semisal, kita mencari hanya menggunakan topik, yaitu kebijakan pemerintah terhadap ekonomi negara. Karena ini jurnal internasional, tentu kita harus menerjemahkannya ke bahasa Inggris, menjadi Government Policy on the Nation's Economy. Nah, langsung saja kita cari dengan menuliskannya di search box. Dan muncul di hasil pencariannya. Dapat dilihat terdapat 2648 dokumen yang muncul setelah dicari. Lalu kita bisa langsung mencari artikel yang kita inginkan. Eits, bentar, di sebelah kiri ada banyak list yang bisa kita klik.
itu disebut faceted navigation. Kita bisa menggunakannya untuk memfilter hasil pencarian. Misal, kita hanya butuh dokumen dari tahun 2019 hingga 2023 dan subjek social science. Klik aja semua dokumen dari tahun tersebut. Dan juga subjek area social science. Nah, angka 1430 di sebelah social science menunjukkan banyak dokumen yang ada di subjek ini. Lalu kita klik limit to, dan udah, dokumen sudah tersaring dan hanya ada 334 dokumen aja. Advanced Search seperti yang sudah dijelaskan tadi, menghasilkan pencarian yang lebih spesifik. Sekarang kita klik pada bagian Advanced Document Search. Di sebelah kanan, terdapat Boolean operator dan kode field yang dapat kita gunakan di Advanced Search. Kode Boolean digunakan di antara kata kunci yang kita tentukan. Kemudian, kita dapat menggunakan kode field yang ditulis menggunakan kapital. Lalu diikuti dengan perintah yang kita masukkan. Oke, choose ke contohnya. Semisal, kita menggunakan kata kunci yang sudah dikembangkan. Sebelumnya, kita pakai polisi, politik, dan ekonomi. Dan subjek yang kita pilih adalah social science. Maka query yang kita gunakan adalah kita lihat, kita mendapat recall 3330 dokumen. Coba kita lihat artikel yang sekiranya sesuai dengan topik kita. Jangan lupa membaca abstrak artikel agar lebih akurat. Coba kita lihat artikel Separating the Two Phases of Bioeconomy, Plantation Economy and Socio-Biodiverse Economy in Brazil. Setelah dibaca abstraknya, kita dapat mendownload artikel tersebut dengan menginstal Scopus Chrome extension. Setelah itu, klik download. Apabila muncul file tidak bisa di-download seperti ini, kita dapat ke publisher site. Nah, di sini kita bisa klik view PDF. Dan mendownload file tersebut. Udah deh, kita dapat menggunakan artikel ini secara legal. Untuk fitur browse, kita akan menggunakan portal jurnal Emerald Insight. Portal jurnal ini juga dilanggan Undip dan juga terdapat basic dan advanced search. Pertama-tama, kita mengakses Emerald Insight dengan SSO. Caranya sama seperti saat kita mengakses Scopus. Setelah masuk di halaman utama, kita masuk ke fitur Browse Our Content. Sesuai dengan apa yang ingin kita cari, coba kita pilih Book and Journals. Dan voila! Kita dapat menelusuri artikel jurnal dengan topik yang kita inginkan. Jangan lupa gunakan faceted navigation yang terdapat di sebelah kanan. Semisal, subjek yang kita ingin gunakan adalah public policy. Kita juga bisa memilih subkategori. Dan pilih journals. Nah, dari sini kita bisa memilih jurnal yang akan kita pakai.
pilih dari isu dari beberapa forum yang sudah ada. Nah, muncul artikel-artikel jurnal yang bisa kita pakai. Untuk mendownloadnya, semisal kita pilih jurnal ini, klik PDF, lalu klik download, lalu simpan dokumen. Nah, itu dia lokasi dan strategi dalam penelusuran informasi. Terus stay tune dan semangat ya. Setelah ini ada pembahasan tentang evaluasi informasi yang sudah kita dapat. See ya!